Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan semuanya dalam melaksanakan training yang akan kita laksanakan selama 1 minggu ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya keislaman kepada kita semua. Tidak lupa juga zakat merupakan syariat di tahun kedua Hijriah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkembang sampai saat ini. Terima kasih kepada moderator hari ini yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan materi tentang pelaksanaan pengelola zakat. Sebelum kita masuk kepada inti materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu zakat. Zakat menurut bahasa adalah an-numu atau tumbuh, berkembang, subur atau bertambah, atau suci dari kata zakka yuzakki tazkiyatan. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Al-Hawi yang ditulis oleh seorang imam besar, Imam Al-Mawardi, yaitu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Adapun golongan-golongan tertentu tersebut telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 60. Zakat ini disyariatkan di tahun kedua Hijriah, yaitu pertama adalah zakat fitrah dan kemudian dilanjutkan kepada zakat al-mal. Lalu bagaimana perkembangan zakat dalam lintasan sejarah Islam? Saya membaginya menjadi 2 kategori. Yang pertama di masa klasik dan kedua adalah di masa kontemporer. Di masa klasik dimulai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada jatuhnya Turki Utsmani. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama, terjadi pembangkangan dalam membayar zakat. Sehingga khalifah pertama itu memutuskan untuk memeranginya. Sehingga itu menjadi satu asas atau fondasi bahwa institusi zakat menjadi suatu yang penting dalam suatu pemerintahan dan menjadi suatu yang wajib sebagaimana syariat zakat tersebut yang tidak boleh dipisahkan antara zakat dan sholat. Dan terus berkembang di masa khalifah selanjutnya, di masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sampai kepada masa Turki Utsmani. Selanjutnya di masa kontemporer banyak model pengelolaan zakat. Di beberapa negara ada yang mewajibkan zakat oleh pemerintahnya, seperti di Sudan, di Malaysia, dan ada yang zakat menjadi sukarela, padahal ketentuan syariatnya adalah wajib oleh dalam pengelolaan oleh pemerintah seperti di Indonesia karena memang belum ada undang-undangnya yang menekankan bahwa
masyarakat Indonesia wajib membayar zakat, ya, dan bahkan menjadi pemasukan, ya, pemerintah. Ada yang mengambil tengah-tengahnya. Lalu objek, ya, dari kajian kali ini atau materi kali ini adalah amil atau pengelola zakat. Ya. Ya. Sebagai pengelola zakat itu harus memerhatikan 3 objek yang sangat penting. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah muzaki, dan yang ketiga adalah mustahik. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Yang artinya, ambillah, ya, zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Harta, ya. Sebagai petugas zakat atau amil harus mengerti jenis-jenis harta atau harta-harta tertentu yang menjadi objek zakat. Ya, secara umum zakat dibagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat al-mal. Ya, zakat fitrah ini dikenakan kepada jiwa-jiwa individu-individu manusia muslim. Tanpa terkecuali semuanya dikenakan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat al-mal. Ya. Banyak sekali macamnya, ya, bahkan muncullah istihad-istihad, ya, yang di masa klasik tidak ada, misalnya zakat profesi, ya, zakat perusahaan dan lain-lainnya. Yang kedua yang menjadi perhatian adalah muzaki. Orang yang telah mencapai nisab harta zakatnya. Ya. Di negara Indonesia yang masih menganut zakat sebagai aspek voluntary atau sukarela yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga swasta, maka lembaga zakat benar-benar harus memperhatikan bagaimana cara menarik awareness, kesadaran dan loyalitas muzaki agar mau membayar zakat. Ya. Sehingga nanti di training-training selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana membangun loyalitas, ya, bagaimana membangun kepuasan muzaki sehingga terus istiqomah untuk membayar zakat. Ya. Ya. Yang ketiga adalah mustahik, orang yang mendapatkan hak dari harta zakat, ya, yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60, ya, yaitu apa? Fakir miskin, ya, amil, mu'allaf, riqab fisabilillah, wa ibnus sabil, ya. 8 asbab ini menjadi perhatian bagi pengelola zakat. Bagaimana mereka ini dapat terpenuhi kebutuhannya, ya, kemudian diberdayakan. Dari ketiga aspek ini menjadi suatu yang penting bagi para amil atau bagi para pelaksana zakat. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan, ya, bahwa profesionalisme pengelola zakat itu merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan trust masyarakat kepadanya. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.